Selamat siang para petani di seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh ya, terutama adalah petani-petani muda yang mau belajar dan mau terbuka informasinya, dan sekaligus ini mengunjungi lahan cabai yang ada di Temanggung. Mereka itu jauh-jauh datang ke sini, itu salah satu tujuannya adalah belajar menanam cabai bersama dengan Mbah Pito. Oke Mas, silakan masuk Mas, silakan. Ini dari mana Mas? Kalau yang ini Mas? Dari Jogja Om. Dari Jogja ya, ini dari Jogja. Ini dari mana? Sleman. Sleman. Ya. Kalau yang ini? Dari Kebumen. Kebumen. Ini? Lokal Temanggung. Oh, Temanggung aja ya. Mbah, ini ada tamu Mbah dari berbagai daerah mau belajar masalah pertanian cabai, metodenya Mbah Pito. Selamat pagi ya Mbah. Selamat pagi. Mbah. Silakan duduk Mbah. Tengah ya, ya sebagai tengah. Kami Suraya. Jadi di sini kita sudah bersama Mbah Pito ya. Nanti mungkin dari petani muda ini gini Mbah, mereka itu jarang datang jauh-jauh itu ada yang dari Jogja, ada yang dari Kebumen, ada yang dari Sleman, dan dari Temanggung sendiri. Ini sebenarnya mereka itu penasaran Mbah. Itu Masalah apa itu? ya, masalah pertanian cabai, pingin belajar Mbah. Terutama petani muda ini kan secara pendidikan, secara grup mungkin pengetahuan itu sebenarnya mereka taunya itu dari media Mbak. Jadi sekarang ini mau belajar secara langsung dari berdasarkan praktek apa yang dilakukan Mbah Pito selama ini gitu ya. Nah, tak merokok. Oke. Sebenarnya Mas ini datang dari jauh-jauh itu ngerti Mbah Pito itu dari mana? Kebetulan tahu beliau ini Mbah Pito itu kita dari YouTube ya Mas yo. Ya, dari YouTube sama Marlani TV ya. Terus kita penasaran makanya, duh kalau kas ini cuma Temanggung, ya wes lah sekalian main. Terus akhirnya bisa ketemu sama Mbah Pito. Ya, sebetulnya gini ya. Mbah Pito itu kalau bicara kan dari dulu fakta. Nah itu kan belajar di YouTube itu kan ada, mulai dari lahan sampai tanam sampai panen. Saya itu kalau jauh-jauh ke sini kasihan, bawa ongkos sama itu, nggak ada yang saya tutupin itu di YouTube itu cara olah lahan. Yeah. Tapi kurang ma'ruf kayaknya Mbak kalau kalau coba lihat di HP kan kecil Mbak. Saya kira menjawab kurang malam-malam kalau Nah, berhubung jauh-jauh sudah sampai sini, Mbak Pito tak tanya, mau tanya apa? Kalau dikumpulin pertanyaannya banyak banget ini Mbak. Oke, apa-apa, sekarang kita urut aja kalau begitu ya. Siap. Jadi kita berikan satu pertanyaan untuk masing-masing yang datang. Dari Mas Irfan dulu mau tanya apa Mas? Kalau untuk pertanyaan dari saya Mbah Nun Sewu, itu saya mau tanya masalah pengendalian hama, terutama trip. Ala Mbah Pito pripun Mbah? Kalau itu saya Mbak Pito yang saya alami, Nggih. itu trip itu sebetulnya mudah. Pripun Mbah? Asal obatnya itu tepat sasaran kan gitu. Sasaran. Oke. Nah ini coba lihat sedikit ini ada enggak tripnya? Coba. Mulus ya Mbah ini. Nah, saya tak lihat kalau ada diambil seperti apa kan gitu. Ini sama-sama tanaman musim kemarau. Iya, kan mulus gitu. ya, Mbah. Iya. Kalau tepat sasaran itu gimana tuh Mbak? Maksudnya apakah spraynya pagi hari atau mungkin malam Jumat Kliwon atau ada malam khusus gitu Mbak? Itu kan kalau pakai malam Jumat itu Mbak ngikuti jejak Mak Lampir. Gitu. Mas Mas. Nah ini dari Mas Randy Mbah yang dari Temanggung. Mau bertanya apa Mas Randy? Mau bertanya itu loh Mbah, cabai tumpang sari sama tomat kok cabainya aman? Permasalahannya ya. Itu permasalahan cabenya apa tomatnya? Cabainya. Nah, cabenya itu kalau masalahnya aman itu maksudnya nggak layu, nggak ada penyakit gitu. Nah, saya seperti katakan tadi, obatnya itu mandi enggak kan gitu. Buliran kan tekan kok rasa buliran itu loh
punya saya itu ya kan pertama itu tanam cabai Ya, tapi bule. boleh. Nah, terus tak apa ganti sama tomat sebelah. Tomatnya aman, Aman. tapi cabai ini nggak aman. Tetap keserang, Tetap boleh gitu. Keserang apa itu? keserang Gemini. Penyakit gitu. Penyakit Gemini. Bule. Iya. Nah, kalau masalah bule itu contohnya seperti tembakau. Ya toh? Tembakau itu dari dulu sampai sekarang belum ada yang menemukan tembakau kok bisa semper mati separuh itu obatnya apa toh. Itu sampai sekarang belum ada. Mungkin ini pabriknya ya belum menemukan bule itu deh. Selama ini belum ada satu obat yang benar-benar bisa mengatasi virus Gemini itu ya. Belum ada sepengetahuan Mbak Wito. Cuma Mbak Wito berusaha itu kan semampunya Mbak Wito kan gitu. Maksudnya nggak masalah trip itu kunci utama itu tepat sasaran. Yang kedua perlu kedisiplinan. Kan ada sekarang saya kasih contoh. Obat itu kekuatannya cuma mateni trip 10. Ya toh, misalnya ini 4 hari kekuatannya mateni trip 10. Sedangkan trip Ini itu remeh ya toh. Seharusnya di spray sekarang, besok ini jadi 15. Lebih. Besok semprot. Yang mati cuma 10 itu kekuatannya segitu. Nabung 5 kan gitu. Besok remeh lagi, nabung lagi. Kalau udah terjadi banyak itu udah sulit kan gitu. Jadi mungkin lebih dicegah dulu mungkin Mas. Iya. Jadi tepat itu tepat waktu. Kalau misalnya kok mau nanam cabai, ayo udah fokus. Ada kerjaan apa ditunda dulu. berarti, Cabai itu tepat. Gitu. berarti harusnya mencegah dulu sebelum mengobati. Iya, Mbak Wito belum pernah ngobati itu. Contohnya itu nanam itu. Kalau mau mati silahkan mau mati. Sedang orang aja mati. Tapi sebelum mati antisipasi dulu. Antisipasi. Kesalahan saya di situ Nah, kan. iya, itu salah. Soalnya saya kan masih awal. Sekarang kalau berobat itu ya 1001 ya. Misalnya sakit parah. Itu yang sembuh 1, yang mati Yang mati. berapa? Banyak. Itu. Jadi kalau Mbak Wito cuma antisipasi setiap hari sebelum hujan. Sudah. Kalau masalah layu itu ya kalau tanaman itu pasti ada yang layu, ada yang enggak. Itu ya Lumrah gitu. ya, tapi itu ya dijaga dulu, antisipasi dulu. Mau nanam habis itu lubangi di tonjok, kasih antisipasi dulu obat jamur Sakope, asam umat, EM4. Nah itu rahasianya. Kalau udah tanam mau mati silahkan. Wong Mbak Wito kalau mau mati ya mati kok kan gitu. Tapi ya itu mati karena Allah. Tapi kalau salah dasaran itu ayo mati karena yang punya toh. Ya dibunuh. Ada yang layu. Ada itu sejenis tanaman cabai itu sama, penyakitnya sama. Cuma orangnya itu jeli enggak gitu. Kalau Mbak Wito tuh itu pertama, kedua itu kalau bisa nanam cabai itu jangan dikasih lubangnya itu jangan dikasih kimia. Seringan apapun jangan. Pakai kuda laut. Itu kan sejenis organik, itu di akar itu tidak bermasalah. Tapi seringan apapun, tapi kalau udah mambu, udah ada kimianya, itu pasti nggak lama hidupnya. Berarti diimbangi gitu Ya, coba dicabut itu kan akar tunggal itu udah sakit, udah ciri hitam itu. Nah, tapi kalau nggak ada unsur apa kandungan kimia, itu insya Allah dicabut ya, tet gitu itu masih kenceng. Gitu. Kalau misal pakai kimia itu cepet tumbuhnya, cuman Iya, bawahnya cepet cepet mati. mati nih Itu gitu. tergantung orangnya. Pinter nggak kan gitu. Sesuai dosis apa Iya, enggak gitu. iya pakai kimia. Kalau nggak pakai kimia ya kurus tuh banyak. Ini ya pakai. Tapi ibaratnya itu
makannya itu tertentu. Seperti ini kan tanaman. Nah, ini kalau makan di sini. Jaraknya berapa, Mbak? Ya, ini jaraknya 50. Ini 50, Ya. terus lubang tanamnya sekitar berapa? 20. Ya, kalau bodoh-bodohan, kalau ini 50 ya 25 toh. Kan gitu, Pak. 50 dibagi 2. Iya, dan 50 bagi 2. Saya mau tanya itu Mbak Wito. Saya kan tahu Mbak Wito itu dari YouTube. ya. Waktu viral-viralnya itu ya apa namanya tanam Tanam kaliber. varietas kaliber. Ya. Tanamannya tinggi, buah lebat dan umurnya itu sangat panjang. Ya. Nah, Itu tergantung amal perbuatan. Kan gitu. oke. Mbak Wito sama tanaman saya Oke. kan gitu. Ya. Iya. Terus alasannya menggunakan bedengan yang lebih besar ini apa ini? Alasan Mbak Wito. Iya. Alasan pertama apa alasan kedua? Alasannya yang lain. satu dari dua. Nah, pertama gini, Iya. pada umumnya Iya. kalau bikin bedengan kan pendek-pendek. Ya. Ya. Kalau Mbak Wito tinggi, alasan pertama Mbak Wito orangnya seneng kemana-mana, lomba burung termasuk apa. Kan kalau misalnya Mbak Wito itu mencangkul cetek, Iya. itu kan waktu di sana kan nggak enak. Misalnya, Kepikiran ya, Pak? iya, kalau saya baru lomba burung Iya. jauh sana, terus ada hujan lebat, kan pikiran. Itu bedengan itu kena air nggak? Iya. Tapi alasan itu kalau tinggi itu kan kecil kemungkinannya. Wah aman, makan bakso enak. Kan gitu nggak mikir sawah. Itu Oke, alasan oke. pertama. Terus. Terus alasan kedua, tinggi itu cuaca saya. Sekarang masuk akal nggak tahu. Kalau saya bikin bedengan tinggi, kalau musim kemarau itu kering semua apa enggak? Ya masih ada sisanya yang lembab tuh. Mosok segitu tingginya mau kering semua, masih ada yang basah. Sebaliknya kalau besok musim hujan kan basah semua kalau yang tanggung-tanggung. Iya. Apunya Mbak Wito meteng masih ada yang kering, masih ada tempat berlindung. Itu namanya amal perbuatan. Kan gitu. Iya. Itu alasannya kayak gitu. Terus caranya melihara tanah. Kan ada yang bilang banyak yang layu. Kan gitu. Nah, itu cuma kesalahan di awal. Kesalahan awalnya gimana, Mbah? Kesalahannya ya itu kurang perhatian sama tanaman. Oh. Pasti ada kimianya itu. Oh. Nah, ini ngomong-ngomong masalah tanaman ya. Nggih. Itu rahasianya kalau kepingin awet tanamannya, yaitu belajar Mbak Wito sama siapa? Sama tanaman liar. Gitu. Mosok tanaman liar kan jarang ada batang layu. Alasannya apa? Itu akar tunggal itu nancep di lemah waras. Tuh, kalau ini akar tunggal di sampai nusuk kimia, itu Mbah Wito pakai yakin nggak lama. Ini ciri, ini tetap hangus. Kalau akar serabut, ya kan? Akar serabut itu ibaratnya ada pepatah itu mati satu tumbuh 1000 kan gitu. Ya kan? Nah, sepertinya ini kan makan tertentu. Kalau masih kecil akar serabut ini nusuk ke sini hangus. Oh. Oke. Tapi itu ingat, itu akar serabut. Itu cuma hangus ujungnya. Bisa ini besar nyabang lagi. Besok kalau udah besar berani nusuk nggak apa-apa kan gitu. Nah, kalau semua udah dikasih kimia, mau berlindung di mana dia? Semua nusuk kimia. Tuh paling-paling akar serabut. Tapi ingat, akar serabut harus dijaga. Kalau main kocoran di ini pohonnya, itu mau tidak mau kan makan. Kalau yang belum kuat gosong, hangus. Mati ya, Pak ya? Iya, tapi lain kalau di sini, ini masih bagus, masih utuh ya. Ini mati satu ujungnya. Tumbuh 1000. Masih tumbuh 1000. Masih Kan tumbuh gitu. 1000. Iya, besok kalau udah nyabang udah besar, makan enak. Nggak keserten nih, Mbah, makan. Iya, tapi kalau itu akar tunggal itu udah dijaga, itu udah kadung gosok ujungnya. Itu Mbah Wito nggak nyepatani, nggak lama pasti mati. Itu 6 bulan sampai 7 bulan itu udah jagoan.
apalagi pengen Lomboknya turbus keluar lagi. Boro-boro sampai 2 kali 3 kali, 1 kali aja belum tuduk itu udah kan gitu. Soalnya itu cuma kekuatan akar sabun. Ya. Nah, caranya melihara tanah itu mudah. Itu kuncinya itu pakai itu nggak mahal. Dolomit itu. Oh, dolomit. Nah, gamping. Itu seolah-olah gamping itu tanah itu netral, belum pernah ditanami. Gitu caranya. Berarti wajib ya Pak? Oh, itu wajib itu. Menurut Bang Vito kan gitu. Kali kan setiap orang punya cara sendiri Ya. mungkin ya. Ya, itu jangan sampai dikasih kimia. Oke. Sekarang burung aja, ya kan? Nggak diumbar itu ya susah telurnya, Ya. ya kan? Iya. Jadi oyot itu mau jalan kemana itu aman, itu ndak tusuk kimia. Nah, terus itu makanya tertentu kan gitu. Oke. Terus ada satu lagi, kalau udah ditanam jangan main obat suket termasuk lundap. Oh, gitu. Kalau aturannya kalau nggak kena daunnya kan nggak mati. Ya, betul. Ya toh? Alasannya Mbah? Alasannya Nggih. itu kalau main obat suket Nggih. itu ya bersih loh, suket mati semua. Tapi sekarang bayangkan tanaman itu butuh remis, butuh subur. Oh. Kalau dikasih madu campur racun enak enggak? Nah, itu obat suket termasuk racun atau bukan? Kan racun. Iya. Jangan. Mbak Wito sering pakai, tapi tertentu 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung tanamannya. Kan gitu. Berarti harus Jangan. steril gitu ya Mbak? Iya. Misal Kayak yang bagus itu dipotongi Manual pakai arit ya, Mbah? pakai arit. Itu jangan sia-sia sama suket. Itu. Rumput tapi itu besar manfaatnya. Ngerewangi Pak Tani kalau mau tahu. Kalau musim hujan nyerapnya kadar air itu cepat. Musim hujan tanah nggak terlalu basah. Kalau musim kemarau itu ya juga bantu. Carinya kadar air ke sana ke sini cepat itu. Oh. Bantu kadar air, jangan sia-sia sama suket itu. Rumput, ya. Fakta ini belum pernah mabuk air musim Iya, ya, Mbah. sama udah berapa bulan nggak usah. Ini ya tumpang sari kali bersama tomat ini, walah, jos. Itu belum makan, Belum makan itu, Mbah? belum makan. Walah. Itu fakta. Kalau ada makannya udah ada tempatnya, itu belum ada. Padahal tanamannya jos. Sekarang gini, contohnya kita aja. Kalau kita itu badannya fit sehat, itu makan apa-apa kan enak. Betul. Iya, betul. Kimpul enak, jendal enak. Tapi kalau sakit, diajak ke restoran, Tetap nggak enak, wadah Mbah. ikan, gurami ikan apa? Ayo ngeliat wong ininya sakit kok nggak sehat. Kunci sehat itu. Kalau sehat, nyarinya makanan itu rusuk, itu faktanya. Sehat. Ngomong-ngomong masalah obat, ya toh? Siap. Obat, itu faktanya itu. Tapi kalau obat yang dispray sudah masuk ya, Mbah ya? Ya. Obat yang dispray. Obat yang buat nyepre gitu. Nggih, masuk ya, Mbah? Ayo ada toh itu. Oke. Di YouTube kan ada. Anu, Mbak, mungkin bisa berbagi tips cara nih tanam tomat sama cabai Ya, dari awal ini. dari awal. Iya. Maksudnya Maksudnya Tomat dulu kah atau cabai dulu? tomat dulu apa bareng? cabai dulu gitu. Itu terserah yang punya. Gitu. Kalau Mbak Wito ini nanam cabai tanggal 10 itu nanam cabai, selesai tanggal 15. Nggih. Langsung itu tak kasih tomat bersamaan. Tergantung kesukaannya. Panennya nggak tubruk-tubrukan toh? Ya? Panennya nanti nggak tubruk-tubrukan. Oh enggak. Oh, aman. Nah ini ya pakai perhitungan lagi. Siap. Besok tak coba. Ini ada tanaman jangka pendek, ada yang jangka panjang, kan gitu. Nah itu tomat itu besok kalau dikasih harga bagus, laku alhamdulillah ya toh 5.000. Itu gratis. Cabenya seret, itu cukup buat ragat, kan gitu. Umur berapa Mbak tomatnya? Niki
ini kalau tanggal 15 besok itu 2 bulan. 15 Agustus, 15 September 1 bulan, 15 Oktober 2 bulan. Sama cabenya. Ya sama cabenya. Tuh. Kalau ini udah umur 4 bulan, udah mulai gede. Ini sama-sama belum pernah kasih air, belum pernah dikotori, belum pernah. Masa ini belum makan, Mbah? Ini udah makan lah ini. Udah makan. Ini tempatnya ini mangkoknya ini. Udah ada mangkok ini, Mbah. Udah ada. Kalau itu kan belum ada. Biasanya kalau nanam cabai sampai umur berapa Mbak? Sampai selesai. Tergantung itu. Gantungnya ya? Ribon maksudnya. Tergantung amal perbuatan itu. Paling lama, Mbah, paling lama. Ya. Paling lama. Sampai 1 tahun lebih, Mbah. Bisa. Berapa? 1 tahun. Itu udah 4 tahun sampai sekarang. Wih, Lagi. 4 tahun nih. Ya. Tahan mana, Mbah? Yang bawahnya ini. 4 tahun, Mbah. Iya. Nah, ini 3 tahun. Ya, tak tanami lagi. Nah, itu kan hampir 4 tahun belum tak cangkul lagi. Tapi ulah lahan nih. Ulah lahan. Kalau ini tahan jaga gitu terus Ya. tanami lagi masih bisa lagi gitu. Masih bisa. Itu Asal tahu ngerawat tanahnya. Iya. Ada orang yang sekarang tanami sekali, cabutin tanami lagi udah enggak hidup. Heeh. Wah, bohong itu. Enggak bisa ngerawat tanah. Ini Yang bisa ada yang hidup itu nggak maksimal itu, janda Pak. 4 kali ini. Kayak itu kan nanam janda 2 kali, tapi nggak bisa semaksimal kayak gini tuh. Tetap nurun maksimalnya. Ya itu dikasih dirawat tanah itu. Nah, perawatan tanahnya itu seperti apa? Cuma itu dolomit, nggak seperti apa-apa. Ini Mbak Wit nggak bohong. Kemarin habis yang tinggi itu yang di YouTube itu Ya. tak rondap jebret gitu. Ambil plastiknya, ganti plastik, nggak tak cangkul. Yang kaliber tinggi-tinggi itu, Pak. Iya, Langsung buka mulsa, langsung sebar dulu. iya. Wah, Berarti tetap mulsa dibuka dulu. Udah hancur gimana? Apa ini mau pakai lagi? Kan enggak? Barangkali ngirit biaya. Itu wayamu tuh mamahnya. Itu kayak gitu caranya ngerawat. Berarti tetap mulsa buka terus dikasih dolomit lagi. Iya, itu kan ada tuh di YouTube itu. Iya, dolomit itu murah meriah, itu bea tanah. Ini Mbak Wito nyangkul pertama 2008. Bayangin, udah berapa tahun? Belum pernah tak tanami padi, belum pernah. Kalau ada yang tanaman padi, katanya habis padi bagus. Ayo lo Mbak tahu. Aduh loh, Mbak. Ya, sehingga mau bagus siapa tanamannya kan gitu. Dicangkul manual ini, Mbah. Ya. Manual. Dicangkul manual. Dulu nyangkulnya manual, tapi ya itu 2008 sampai sekarang belum pernah pindah bedengan, belum pernah. Cuma Mbak Wito tahu rahasianya ngerawat. Itu dolomit itu seolah netral. 2008 sekarang 2024 berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Iya, belum pernah tak tanami padi. Adanya cabai itu. Cabai, tomat. Iya, timun, Timun, iya. Kalau yang sebelah sini sudah mulai panen belum, Mbak? Yang Tomatnya itu, udah, sama kaliber sudah. udah. Dapat harga berapa, Mbak? Nah itu yang itu sekarang dapat harga 4.000. Kirimnya ke Sumatera sana. Wah, langsung ke Sumatera. Iya, pengalaman bakul ya. Wah. Gitu. Kemarin detik pertama dapat harga 2.000. Oh, naik lagi berarti ya. Iya. Nah, itu kalau besok kok nyampe 5.000 itu udah cabenya gratis. Wah. Syukuran berarti Syukuran. Adi, Bang. Wah, Tanggung syukuran. Iya. Nah, itu. Udah diambil dari hasil itu. Campur sari tumpang sarinya itu. Nah kalau misalnya tidak berhasil ya tidak masalah. Betul. Hitung-hitungan rabuk 20 kilo cuma berapa kan gitu. Masa itu cuma 2 kilo, Mbak? 20 kilo, Mbak? 20 kilo 3 kali 20 kilo 5 kilo 5 kilo itu 4 kali itu baru mulai belum habis dikit. Nah, kalau banyak ayo bunuh tanaman. Iya. Kuareken ya, Mbak. Kuareken. Iya. Ugal-ugalan ya. Makanya dikit cemilannya sana kesini jadi kenyang loh. Iya. Tepat dosis tadi ya, Mbak ya. Iya. Oh, kalau kendala budidaya tomat ini
Apa ini, Mbah? Nggak ada kesulitan. Repot ya. Itu Masa nggak ada kesulitan, Mbak? kesulitan. Sekarang saya tak tanya kesulitannya mana itu? Kesulitan biasanya Kalau pada tanam tomat kan biasanya itu, Mbah. Pertama layu. Ya, Yang kedua itu apa namanya, daunnya itu dia gampang kena jamur. itu kurang perhatian. Obatnya jamur ya remeh, nggak mandi, ya toh. Udah. obatnya berarti perhatian ya, Mbak? Masuk cabai aja aman, damai kayak gini. Tomat kan lebih mudah. Apa ada kendalanya kan enggak? Ya. Berarti Yang sulit kurang aja perhatian bisa tadi ya, Mbak, ya. obatnya ikut cabai atau ikut Tomat. si tomat? Sama obatnya itu. Cabai sama tomat itu sama. Perlakuannya sama. Menurut Mbak Wito itu tomatnya lebih terhormat, lebih bagus makanannya kan gitu. Oke. Soalnya apa? Obat jamur saya pakainya obat cabai kan lebih bagus. Lebih bagus lebih cepat. Ya, kan gitu. Iya. Iya dah? Masuk Iya. akal enggak? Masuk akal, Mbak? Iya, itu. Cabai aja yang sulit lolos, apalagi Tomat ya, Mbak? tomat lebih mudah kan gitu. Enggak ada kendala. Mbah, kan Nah. di sekitar lahan sini kan banyak yang kena Gemini. Banyak ya. Tapi kok di lahan Mbah Wito yang tumpang sari dengan tomat ini jarang yang bule, ada cuman sedikit lah yang saya lihat. Itu tadi amal perbuatan itu. Apa lebih baik? Iya, lebih hati-hati Mbak Wito. Orangnya enggak ambisi. Nah, itu kalau masalah bule itu saya enggak tahu. Itu dari efek pupuk itu apa-apa enggak tahu. Saya pakai yang ringan-ringan jenis organik. Organik kan aman loh. Ya, betul. Itu aja yang sekarang kebanyakan bule masih jarang bulenya. Apalagi ini kan Nah, antivirus. ini tentang virus ya, Mbak. Ya, iya. Tetap lolos itu. Nah, kalau masalah cabai itu ada yang sama-sama mereknya, ada yang tadi ada yang enggak. Itu enggak benar. Itu pengamatnya yang kurang bagus. Kan gitu. Ya. Kalau cabai itu kan nggak bisa nyetak sendiri. Udah dikasih obat kemarin tadi saya tak lihat. Nggak bisa. Dikasih obat yang nggak bisa keluar cabai nggak bisa. Itu udah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kuasa. Tergantung pengamatnya. Oke. Tergantung pengamatnya. Kalau dalam kan pengamat. Nah, ini yang rontok itu bunganya apa sama tangkainya itu sama asalnya. Nah, kalau cuma rontok kembangnya enggak apa-apa, wong ini jadi cabai. Tapi kalau rontok sama ini enggak ada cabainya. Kalau ada cabai enggak keluar dia mati. Ini gagangnya ini jatuh enggak toh. Kalau ini lihat ya jatuh jarang loh. Nah, cabainya ya banyak jadi cabai. Kalau bunganya enggak rontok itu repot, enggak keluar cabainya. Bunga ada. Iya dah. Kembang terus ya, Mbak? Iya. Cuma kembang kok. Ada yang tanya kok kembangnya kok rontok. Kembangnya apa sama gagangnya? Kalau sama gagangnya ya enggak jadi. Kalau cuma bunganya ini faktanya. Ini baru 4 bulan. Besok kalau udah 7-8 bulan, besok kalau lihat cabai, ini cabai apa putungan rokok kan gitu. Kalau putungan rokok siapa yang nempelin? Kalau cabai kok bagus kan gitu. Untuk benihnya, Mbah, ini yang tumpang sari sama tomat, cabenya apa, Mbah? Varietasnya? Itu kaliber. Kalau untuk tomatnya, Mbah? Tomatnya itu Madinah. Madinah. Iya. Berarti cabenya kaliber, tomatnya Madinah. Berarti ada pengaruhnya juga ya, Mas, sedikit banyak antara tumpang sari tomat sama cabai terhadap virus Gemini. Soalnya ini tak lihat hampir nggak ada Gemininya. Nah, ya itu. Terus bedanya apa? Saya tak tanya. Kalau yang varietas Medina ini, Mbah, yang tomatnya ini, kalau menurut Mbak Wito, pengalaman tanam Medina bagus nggak, Mbah, produktivitasnya? Kalau menurut Mbak Wito sebetulnya nggak tahu. Yang tahu itu kan tengkulaknya. Kemarin bahwa wah ini bagus. Mbak Wito itu kan wah ini bagus. Berarti kan tengkulaknya gitu. bilang bagus. Iya, kan berlaku. Bagus. Kalau masalah itu mutunya itu banyak apa dikit, tergantung yang mau menilai.
itu buahnya banyak apa dikit, Mbak Wito ya enggak tahu kan gitu. Soalnya masih ya Mbak, Ya. masih muda umurnya ya. Iya. Menurut saya banyak, belum tentu menurut orang lain banyak. Kan gitu. Panen berapa bulan Mbak nih pakai Medina? Itu. Nah. Ini saya kali ini termasuk bibit baru. Saya nyoba. Itu 54 hari saya petik. 54 hari udah. Ya, sekarang Cepet ya, tanggal Mbak, ya? Cepet berarti ya Mbak? sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12. 12. Berarti 57 hari toh. Iya. Itu petik 2 kali. Yang pertama 54. Cepet wong amal perbuatannya bagus. Kan gitu. Sayang sama tanaman. 3 bulan lagi panen cabai ini Mbak. Iya, 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Kalau jenis RM itu 3 bulan. Kalau jenis ori itu agak lama, 105 hari. Itu kan 3,5. Iya. Nah ini 4 bulan. 4 bulan. Udah petik belum, Bang? Udah 2 kali. 2 kali petik. Iya. Kalau di Tengkulak sini di lelang maksudnya RM atau Ini di pusat ori? ori. Ya tergantung yang punya itu cerdas enggak. Ini masuk apa? Getak dulu toh. RM tak tarik bawa pulang. Kamu ikut andil itu, yang nyaranin lombok nanam itu siapa? Kan gitu. Kalau yang ini benihnya benih apa, Mbah? Belum ada namanya. Iya. Ini masih baru ya? Masih baru. Belum beredar. Tunggu sebentar lagi. Ini kalau udah lihat ini besok hasilnya bagus, ya, baru beredar. Sabar. Oke. Berarti sering dapat sampel baru berarti, Mbak, dari Kalau saya nggak dapat, Wartani yang dapat kan gitu. Kalau Mbak Wito dapat dari mana? Mbak Wito ya dapat dari Wartani. Wartani udah tahu tuh. Itu yang sering dapat. Berarti Mbah Wito ini petani penguji ya. Iya. Ditanam dulu sama si Mbah Wito. Ya. Bagus atau enggak nih? Bagus nggak? Nek bagus, Beredar. diedarkan. Gitu. Kalau jelek nggak beredar. Kunci beredar ada di Mbak Wito. Iya. Melindungi konsumen yang mau membeli. Iya. Sama-sama orang tani kan dari gitu. Mosok faktanya jelek kok. Wah, ini merek ini bagus. Kuala. Gitu. Nah ini ya terserah yang nilai ini mau bagus enggak. Tapi sebentar lagi. Bagus ya kalau ini, Mbah. Ya. Bagus kalau ini. Ya, kalau bagus ya besok bisa sama nyoba. Ini Tanam. ini belum ada namanya. Kalau saya nyebutin namanya nyari belum ada kan repot. Iya. Ya. Nanti penasaran. Sabar. Iya. Nah ini kalibre kok aman Mbah. Soalnya Ya. di tempatnya saya tuh hampir lah kayak sekitar 70%. Kamu kurang bagus apa pembuatannya, kurang sayang, sering dikasih itu apa Apa? kimia. Berarti terlalu terlalu cepet sama terlalu banyak kimia itu juga masuk bisa merusak tanaman. Semakin banyak kimianya itu semakin pendek umurnya. Tapi kalau pinter yang ngasih dimakan tertentu, insya Allah besok habis kasih umpan lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Kalau Mbah Wito kasih pupuk itu berapa hari atau berapa selang bulan gitu? Misal bulan Iya. berapa bulan sekali? Tergantung lagi Lihat kondisi tanaman. cabenya ya. Ini Enggak. Mbak Wito umur 1,5 bulan kasih umpan, jet. Ya toh? Nah, itu nanti kalau udah petik 25 kali atau 35 kali ya toh, itu kan udah kelihatan agak menguning. Baru Nah, dilihat tuh masih berapa persen tanaman itu. Kalau masih 80 sampai 90 kasih umpan lagi. berarti enggak Besok habis lagi kasih Kasih lagi. lagi. Kalau ya menurut tergantung cabenya itu. mengamati kebutuhan tanaman itu Iya. butuhnya apa gitu ya. Iya. Enggak matok di misal
sekarang 10 hari kocor ini, besok 10 hari lagi kocor ini gitu enggak toh? Nggak cepet mati itu. Soalnya kan ada yang statement pakai gitu. Jeplek otaknya ya. Iya. Makannya nggak muat kan jeplek. Orang lembu malah jeplek. Nah, iya. Tuh yang penting itu remisannya itu sobo itu enggak ngangguk kimia itu udah aman. Belajarlah dengan tanaman liar. Itu enggak mudah mati itu tanaman itu. Soalnya akar tunggal sehat. Kalau pengalaman Mbah Wito nih, Ya, pengalaman menanam cabai ini mendapat harga paling tinggi itu berapa dan paling rendah berapa? paling tinggi 115. 115. Iya. Wah, tidur di sawah itu Mbah berarti. Ya. Dijaga setiap hari. Oh, enggak. Paling rendah Ya. 4.000. Covid-19 itu 4.000. Perasaannya gimana, Mbah? Ya. Perasaannya gimana mendapat harga 4.000 itu? Ayo biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Mau protes sama siapa? Nggak ada yang nyuruh nanam cabai. Oke. Kalau disuruh saya protes itu gimana biayanya itu nggak ada yang nyuruh kok. Tahun Mau- berapa Mbak yang harga rendah itu Mbak? Ya. Yang harga rendahnya itu di tahun berapa paling rendah? Ya cara bodol ya 19 toh Covid itu. Nah, itu kan 4.000. Naik 4,5 turun lagi 3,5. 4.000 lagi gitu. Itu sampai habis. Sampai habis. Tapi tetap dipanen, tetap dirawat ya, Mbah. Oh iya. Kalau nggak dirawat itu tanamannya nesu repot. Besok Walat nanti ya, Mbah. besok Ya. tanam lagi nggak hijau. Nah, saya nggak dirawat kayak gitu. Oke. Nah, itu udah resiko. Terus Iya. biasanya kalau harga tinggi itu di bulan apa Mbak? Bisa diprediksi enggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa dipastikan nanti bulan Juni, Juli itu. Oh nggak bisa. Nah, itu kalau semua orang pilihnya di situ banyak nggak? Nah, itu kalau mau tahu Ya. kuncinya cabai itu kapan barang sedikit harga pasti bagus. Bulan bagus besar atau bulan mau lebaran. Faktanya cabai banyak, ayam murah. Bisa prediksi kapan barang dikit enggak bisa. Terus kuncinya? Kuncinya Heeh. yang bagus itu 2 bulan sekali nanam. Wah. Mesti nanti ada yang ketemu. Oh Nah, iya, bagus. iya. Gitu. Ada. Ah, kemarin aja itu bulan besar banyak atau cabai Ya. murah di bawah 20. Iya. Suro itu kan bulan angker Ya. naik sampai 60 mau bilang apa? Iya. Ya kan gitu. Tetap nggak bisa diprediksi berarti. Enggak bisa, itu hukum pasar. Ke pasar. Iya. Kalau hukum negara salah penjara habis. Kalau pasar ya itu kuncinya. Kapan barang sidik harga pasti mahal, Iya. bulannya bagus, tapi barangnya banyak pasti murah. Dah, nggak usah dalam-dalam gitu. Mbah, saya mau nanya, Mbah, kalau Ya. dari versinya Mbak Wito, harga perawatan untuk menanam dari per batangnya itu berapa? Kalau Mbak Wito, jujur aja ya, Iya. ini 6.000 sampai 7.000. 6.000 sampai 7.000. Iya. Sudah semua lah. Dengan catatan keluar 3 kali loh itu. Tapi kalau cuma 1 kali nggak sampai. Iya. Mbak Wito nggak pernah pakai pupuk banyak-banyak. Itu ya percaya, alhamdulillah. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Iya, iya. Ini habisnya 75 kilo. 75. Iya. Berapa tanaman ini? Ini tanaman itu sekitarnya ya udah mendekati berapa ya? 4 ribuan. 4.000. Iya. Boleh dikalkulasi. Kalau sekarang belum bisa, wong belum ngasih rakat Mbak Wito. Iya. Nah, gitu. Itu 75 itu KSP 50 kilo, Novatek 25 kilo. Oh, 75 tak campur. Tak kasih 1 cepuk itu. Dah tungguin pengamat. Kan gitu. Berarti nek biayane sakmono idealnya regane piro? Kalau dengan perawatan 6.000 sampai 7.000 nanti ideal harganya nanti berapa? Pulang modal gitu Heeh. 10.000 dong. 10.000 udah Iya. pulang. Itu sudah pulang modal. Iya. Kalau nggak percaya coba gitu. Kan gitu. Iya. Mbak Wito, kalau Ya. untuk pesan buat teman-teman petani muda pripun, Mbah? Ya pesan Mbak Wito itu yaitu pertama ya toh
kalau tanaman itu cabai itu ya disayang, jangan mudah putus asa, kan gitu. Tetap semangat. Orang paling jelek itu patah semangat, kan gitu. Kalau semangat kan insya Allah dikasih harga bagus gitu. Semangat gitu. Terus kunci utama sayang sama tanaman. Iya, jangan disia-siakan. Wah, kasih rabuk pas pohonnya biar pertumbuhannya bagus, itu malah memperlambat umur. Nah, kan gitu. Oke. Sekarang nggak percaya kalau saya ngumpan segini cuma 75 kilo itu aja 2 macam, nggak terlalu mahal. Novatek agak mahal, tapi saya kasih itu KSP murah. Ya, berarti ini saya rasa sudah cukup ya Mbah pembicaraannya ya Mbah. Jadi yang bisa saya simpulkan itu dari pembicaraan itu tadi itu adalah pertama itu benih tidak terlalu berpengaruh ya Mbah. Enggak pengaruh. Artinya yang kunci utama itu justru malah di perawatan tanah dan kasih sayang kita terhadap tanaman. Kurang lebihnya seperti itu ya. Pokoknya apa yang kita berikan ke tanaman, nanti tanaman akan menghasilkan. Kurang lebihnya seperti itu ya Mbah. Terus untuk mengatasi hama penyakit itu tadi kunci utamanya tetap di tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran. Mungkin seperti itu ya. Dan untuk pemupukan juga sama, harus tepat, nggak usah perlu banyak-banyak. Yang penting rutin. Kurang lebihnya begitu ya Mbah. Terus yang terakhir, kalau saya simpulkan berarti soal harga itu tidak bisa menentukan ya Mbah kita. Nggak bisa. Jadi untuk harga itu memang benar-benar ini mekanisme pasar, sehingga gitu. Mbah Wito cara mensiasatinya adalah setiap 2 bulan sekali. Pokoknya kita nanam sewaktu-waktu lahan kita sudah siap, modal kita sudah siap, wajib tanam. Harus ada keberanian mungkin. Iya. Nekat lah. Bah, pertanyaan terakhir saya. Boleh. Agak gimana ya? Kenapa Mbah Wito itu pasti selalu menanamnya cabai rawit? Itu kenapa? Alasannya? Iya, alasannya. Oh, mudah itu alasannya. Oh, mudah. Berarti cabai rawit sepele. Iya, sepele alasan. Sepele. Mbah Wito nanam cabai rawit, antisipasi tenaga. Antisipasi. Iya. Kalau sejenis RM itu 4 hari harus petik. Gitu. Kalau nggak dipetik, gosok. Iya betul. Kalau Mbah Wito nanamnya beruntun, ini kan sebagian ini petani cabai, terus petik bareng-bareng, itu kalau nggak dapat tenaga mau gimana? Mau tidak mau busuk toh. Ini fakta. Dulu Mbah Wito tiga tempat panen semua sampai 18 hari baru selesai tepung gitu. Faktanya masih berlaku, cuma kurang bobotnya udah kering kisut itu, tapi nggak kebuang masih laku. Itu keistimewanya sejenis ori. Iya. Tahan simpan. Kalau petani tanam RM itu kalau lambat yang petik kan muspro buang, udah melenyek. Iya. Itu alasan Mbah Wito suka rawit. Iya. Terus mungkin itu juga Mbah dari beberapa tahun terakhir juga kan untuk rawit itu selalu di atas terus, mungkin seperti itu ya Mbah. Harganya beberapa tahun terakhir harga rawit kan memang di atas terus untuk daripada cabai keriting dan cabai besar Mbah. Nah itu ya gimana ya, nggak tahu persis. Tapi kira-kira Mbah Wito itu kan sekarang tembakau udah agak surut, nggak banyak padi ya, nggak banyak. Itu mayoritas nanam cabai kan jadi banyak. Tapi lama-lama kalau diajar hancur terus bosen, tinggal dikit harganya bagus lagi. Ya mudah-mudahan tidak bosan. Tetap jadi untuk penentu harganya itu banyak faktor ya. Banyak faktor selain juga musim, pola konsumsi, terus juga ada mungkin ada yang daerah tertentu yang panen banyak dan sedikit. Intinya kita tidak pengaruh harga. Tidak pengaruh harga. Iya. Oke, mungkin dari pembicaraan kami semua di sini
terima kasih sekali ya Mbah atas waktunya sudah diberikan wejangan untuk para petani-petani muda ini supaya lebih semangat gitu dalam menanam, dan tentu saja adalah menjadi generasi penerus. Ya. Jadi sekarang ini kenapa kita buat konten seperti ini, salah satu tujuannya adalah untuk meregenerasi generasi muda-muda kita. Ayolah kita bertani demi untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri dan mencukupi tentu saja adalah kebutuhan untuk pangan nasional. Jadi terima kasih sekali, ini adalah sebuah bukti bahwa Mbah Vito itu sudah menjadi pahlawan petani, Mbah. Dan mudah-mudahan ilmu yang dari Mbah Vito sampaikan ini juga bermanfaat, Mbah, untuk bagi kita semua. Amin. Dan nanti kita bagikan di sosial media, Mbah, supaya dapat menginspirasi para penonton-penonton kita semua. Boleh ya, Mbah? Oke, terima kasih untuk para pemirsa semuanya yang sudah mengikuti channel kami, dan jangan lupa untuk mengikuti video kami selanjutnya karena kita selalu akan membagikan berbagai informasi menarik masalah dunia pertanian. Oke, salam kepada kamera Mas. Salam Petani TV, channelnya Petani Indonesia. Dadah. Wih, rame, Mas.